masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada pertanyaan? Udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada. aja mau tanya sama Mama. Naon? Kalau ada orang yang suka kayak gini nih, misalnya dia bilang apa, jadi kamu kenapa sih nggak mau apa bantuin atau apa? Aku kan udah begini gitu, saya bla 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 gitu. Itu apakah termasuk ngeluh juga nih? Oh, masalah rumah tangga lagi kayaknya nih. Enggak, bukan. Bantuin apa dulu? Biar jelas jawabannya akan berbeda. Misalnya gini nih. Biar jelas. Ini ngambang. Bingung gua jawabnya. Pasti salah. Misalnya gini nih, kita satu apa dengan teman nih. Satu geng, satu tim. Enggak, satu pekerjaan, satu tim pekerjaan. Terus dia ada yang mungkin entah dia sudah mengerjakan apa, terus misalnya kita udah ngerjain apa nih gitu. Terus dia kelihatan agak santai nih. Terus misalnya En bilang, ini bantuin kek, ini kan saya udah bikin ini malah diem-diem aja. Itu apakah termasuk ngeluh juga nih? Betul. Ketika kita masuk di kantor, jelas kerjaan kamu apa, kerjaan kamu apa, kamu apa. Porsinya sudah jelas. Kalau Anda merasa teman Anda sudah santai kerjaannya sedikit, saya banyak, jangan langsung ngomong begitu. Lu udah kelar ya kerjaan lu, boleh gak bantuin gitu? Sopan dikit. Udah mah minta tolong kagak sopan, ya belenak yang diajak minta tolongnya. Bantuin gue sedikit dia banyak salah. Bisa-bisa diketawain sama temennya. Udah santai ya kelar, tolong dong, masih banyak kerjaan gue, bantuin dong. Nanti kalau udah kerjaan gue bantuin juga. Itu boleh sayang. Oke? Ada etika, tata krama, cara. Oke. Jadi mengeluh itu termasuk mengeluh berarti ya Pak ya. Walaupun dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan sudah lebih nih dari apa yang harusnya dia kerjakan. Sementara temannya yang satu ini tuh kayaknya masih santai. Masih banyak yang belum dikerjain gitu loh Pak. Makanya kalau tadi mah beda. Kalau EN bilang temennya udah selesai kerjaan, dia masih banyak. Kalau Budi bilang dia belum kerjain. Kalau masalahnya beda lagi. Kalau temennya belum dikerjain, lu ngomong, kok lu belum dikerjain juga? Bos baru datang. Kayak gue kerjaan gitu kan. Jadi beda pertanyaannya. Kalau EN tadi temennya udah selesai mengerjakan, EN langsung, lu diam aja buat matiin gue, nggak bisa. Karena hati kita tidak bisa ditebak oleh orang, ya kan? Hanya Allah yang tahu hati kita. Makanya ngomong, lu udah kelar kerjaan lu, bantuin gue dong, tolongin dong, minimal ini gitu. Itu yang baik. Tapi kalau tadi dia belum ngerjain, kita tegur, kok belum kerjain kerjaan lu? Bos baru datang, cepetan, ayo. Kalau gue ngerti gue bantuin, gitu. Misalnya pegawai baru. Itu sering terjadi pada saat kita belajar kelompok pada sekolah mah. Ada teman kita yang paling ya ilah kok dia nggak ngerjain sih, kita aja yang ngerjain, dia mah santai bercanda-bercanda gitu. Ada kayak gitu seperti itu kan. Oh, kerja kelompok. Iya, memang itu tuman. Mungkin dia ngebos. Tuman, tahu nggak tuman? Kebiasaan. Kebiasaan buruk, tuman. Jadi bisanya ada 8 orang. Ada kerjaan kelompok nih dari sekolahan. Dia main HP atau misalnya gambar aja misalnya. Ngapain aja, temennya kerja. Itu salah. Tarik, duduk situ. Bareng-bareng. Ini kerjaan bersama-sama, nilainya pun bersama-sama. Jadi tarik, jangan didiamkan. Dia makan anak embos, dia anak orang kaya. Punten dalam tanda kutip yang berudatnya kan ada di masyarakat. Dia merasa gue orang kaya, dia merasa gue anak pejabat, dia merasa gue adalah anak ketua yayasan, misalnya. Mereka sombong. Artinya itu sombong itu harus dikikis dengan cara dirangkul. Yuk bareng-bareng, ini kerjaan bersama. Nilainya buat sama-sama. Kalau misalnya gini nih, ada kayak kasus nih kerja kelompok gitu tadi kayak Mas Budi bilang. Terus dia ini belum ngomong sama orang yang nggak mengerjakan tugas. Cuma dalam hati tuh kayak kesel aja, bete gitu kan, kayak ngeluh sebenarnya. Terus tiba-tiba dia ngomong nih ke dosen, bilang, ini cuma saya doang ya yang kerjain ya, teman saya tuh enggak. Jadi dia ngeluhnya ke dosen. Tapi dengan kasih tahu itu, tapi dia tanpa bilang ke temannya untuk bantu ngerjain. Itu gimana nih? Begini rasanya. Kalau seandainya kita sendiri yang ngerjain, teman kelompok tidak mengerjakan, toh orang juga entah kerjaan siapa ini. Kita lapor ke dosen, Pak, ini sudah saya kerjakan. Dia akan tahu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kan kelompok dipanggil. Kalau orang yang ikut bikin, nggak bakal bisa menjawab. Dosen akan tahu kita yang menjawab. Karena pemahaman kita, pemikiran kita, yang nulis kita, otomatis ada di sini semua bisa menjawab pertanyaan dosen-dosen. Sementara mereka yang hanya ngegabung, tidak tahu yang kita tulis, nggak bakal bisa jawab. Dosen yang cerdas akan tahu siapa yang bekerja, siapa yang cuma berleha-leha. Pasti dia tahu. Oke. Baik yuk. Ya, En, Mas, kita ajak jamaah di rumah juga untuk berdoa. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh. Ya, apa yang Allah berikan harus kita syukuri agar kita tidak menjadi tukang mengeluh. Nah,
musibah dan ujian, kita ambil hikmahnya agar kita bisa diangkat dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mohon agar doa kita dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang begitu banyak, yang tidak terhingga, yang tidak terhitung bilangannya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami kehidupan. Engkau berikan kepada kami umur yang panjang. Engkau berikan kepada kami rezeki. Ya Allah, semuanya milik-Mu. Kami hanya berikan titipan oleh-Mu, ya Allah. Namun ternyata tidak sedikit di antara kami yang berkeluh kesah dengan kehidupan. Mereka kufur dengan nikmat dari-Mu. Mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, sadarkan kami-kami yang kufur dengan nikmat-Mu. Sadarkan kami-kami yang dolim dengan nikmat-Mu, ya Allah. Dolim dengan dia sendiri, ya Allah. Kami mohon bimbingan dari-Mu, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni, ya Allah, semua dosa-dosa kami. Dosa orang tua kami. Dosa anak cucu turunan kami, ya Allah. Hanya Engkau yang memberikan petunjuk kepada kami. Hidayah kepada kami, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.